Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya Pater Doni Kevi SVD menyapa Anda melalui renungan harian. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, hadaplah Tuhan dengan sejuta pengampunan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini sabda Tuhan berbicara tentang hidup kita sebagai orang beriman atau beragama. Sebagai orang beriman atau beragama, kita dituntut untuk memiliki nilai lebih dalam hidup. Nilai lebih itu adalah pengampunan dan belas kasihan. Maka dalam Injil Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang hendak menghadap altar Tuhan untuk membawa persembahan dan dia teringat akan sesuatu yang terjadi dengan sesamanya di dalam hatinya, ia harus kembali dan berdamai dengan sesamanya, lalu kembali membawa persembahan itu. Maksud Yesus adalah kita mempersembahkan doa-doa kita atau apapun kepada Allah. Itu adalah bentuk kedamaian jiwa yang kita bawa, kedamaian dengan sesama kita. Kita tidak serta-merta menghadap Tuhan dengan membawa pujian, membawa doa-doa, dan juga membawa keaktifan kita, sementara kehidupan kita dengan orang lain begitu payah dan begitu sulit untuk dijalankan, penuh dengan dendam, penuh dengan iri hati, penuh dengan kebencian dan berbagai macam perasaan tidak suka terhadap sesama kita. Hidup keagamaan seperti ini menurut Yesus, sebaiknya kita pikirkan dua kali kalau kita menyebut diri kita beragama. Setiap kali menghadap Tuhan di altar, berdoa, aktif dalam hidup menggereja, tetapi hati kita terhadap sesama tidak lebih daripada orang yang hidup penuh dendam dan juga berbagai macam kebencian yang muncul. Hal ini masih bisa kita perbaiki, Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, bahwa beriman yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah hidup berdamai dengan sesama kita. Dan bagaimana membentuk hidup berdamai sebagai perwujudan iman kita kepada Allah, Paulus dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus mengajak kita untuk membuka selubung kita terhadap sabda Tuhan yang dari hari ke hari mengetuk pintu hati kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Menurut Paulus, jika Injil itu masih terselubung bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan, itu artinya bahwa orang-orang itu sudah berada di bawah hukuman. Kehidupan kita akan dibentuk ketika kita membuka hati kita terhadap sabda Allah yang kita dengarkan dan kita renungkan setiap hari. Saudara-saudari terkasih, Paulus menegaskan satu hal yang bisa kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari, bahwa obat apapun akan mampu menyembuhkan kita jika kita percaya bahwa obat itu mampu. Hidup kita akan menjadi lebih baik, mendapat nasihat dari siapapun, kalau kita percaya bahwa ada banyak hal baik yang mau membentuk kehidupan kita. Sama halnya, sabda Tuhan akan memperbaiki kehidupan kita apabila kita percaya bahwa Injil atau kabar gembira atau sabda Allah itu mampu mengubah kehidupan kita. Marilah kita mohon bantuan dan rahmat Allah agar memiliki kehidupan beriman yang baik, tidak seperti orang-orang munafik
tidak seperti orang-orang Farisi yang menyebut diri beriman, tapi perilakunya tidak lebih dari seorang penjahat. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kuatkanlah hati kami untuk menjalankannya dan mengamalkannya dalam hidup kami, terutama kuatkanlah kami untuk berdamai dengan sesama kami. Berkatilah hidup kami hari ini, keluarga, sanak kerabat, terutama berkatilah semua orang yang membutuhkan bantuan, mereka yang sakit dan berbeban berat. Semoga berkat Tuhan turun untuk kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.